Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya di channel Republik Ikan 27. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru di channel ini ketika kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya, dan nanti kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama ya. Oke sahabat semuanya, di sini saya akan melanjutkan di video yang kemarin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pentingnya media kolam tanah dan media kolam terpal ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara memberikan pakan ke anakan lele ya, bagaimana cara merendam pakan di media mangkok ya, dengan menambahkan sedikit air agar pakan tersebut menjadi lebih lunak dan berkembang ya, mengembang ya, maksud saya bukan berkembang ya, supaya pakan tersebut mengembang lebih mudah untuk dimakan si anakan lele tersebut. Nah, kenapa harus direndam menggunakan air ya, sahabat tani? Di sini saya akan kasih jawabannya ya, karena jika kawan-kawan ataupun sahabat tani langsung memberikan pakan ke anakan lele itu, nanti anakan lele itu ya memang cepat kenyang ya. Jadi nanti ketika si pelet tersebut atau pakan tersebut langsung dimakan si anakan lele tersebut, dan jika kekenyangan itu nanti perutnya akan mengembung ya jika dia mengembang di dalam perut si anakan lele tersebut, dan itu sangat rentan sekali, 90% itu bisa menyebabkan kematian di anakan lele ya. Jadi saran saya kalian harus merendamnya terlebih dahulu jika sudah dirasa mengembang dan sudah lunak ya. Dan kalian langsung bisa memberikannya ke anakan lele supaya agar mengurangi kematian ya. Jadi ketika ia makan pelet ataupun pakan yang sudah direndam dengan air, otomatis mengurangi jumlah kematian anakan lele ya. Jadi itu saran saya, itu adalah pengalaman saya selama saya budidaya ikan lele ya sahabat tani. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk media kolam tanah ya. Untuk yang kemarin itu kolam tanah yang harus kalian persiapkan ya teman-teman, itu tentunya lokasi yang cukup luas, kemudian teman-teman bisa membuat media kolam tanah dengan menggunakan cangkul ya, bisa juga kalian menggunakan alat berat ataupun beko yang sudah memiliki modal yang cukup ya. Jadi untuk pemula di sini saya tidak menyarankan untuk langsung terjun dengan modal yang besar, nantinya teman-teman ataupun sahabat tani akan kaget dengan jumlah kematian yang sudah kalian lakukan ataupun modal yang besar kemudian teman-teman jalankan, dan tiba-tiba nanti ada jumlah kematian yang banyak. Nanti teman-teman akan kaget jika kalian menggunakan modal yang besar. Jadi untuk pemula ataupun awalan, kalian bisa menggunakan modal yang minim ataupun model yang kecil terlebih dahulu agar nanti kalian tidak kaget pada saat memulai budidaya lele. Dan di sini untuk kelebihan ya, yang pertama untuk kelebihan kolam tanah ya sahabat tani. Kelebihannya yaitu yang pertama, kalian tidak harus mengganti air ya. Jadi otomatis air yang sudah ada di dalam kolam tanah itu bisa menetralisir ataupun menyaring beberapa macam virus-virus yang ada di dasaran kolam ya. Kemudian
Kalian juga bisa menambahkan kapur dolomit ya. Kenapa harus menggunakan kapur dolomit? Karena kalau menurut saya ya, jadi ini saran saya, ya bebas ya teman-teman ataupun sahabat tani, jika tidak menggunakan kapur dolomit juga bisa, tapi saran saya harus menggunakan kapur dolomit. Nah, fungsi dari kapur dolomit tersebut bisa juga menetralisir ataupun mengurangi beberapa penyakit yang ada di kolam lele ataupun kolam Anda ya. Jadi kolam Anda itu nanti bisa airnya itu bisa netral ya, mengandung pH yang cukup untuk anakan ikan lele yang akan ditebar nantinya ya, sahabat tani. Kemudian yang kedua ya, di sini saya akan menjelaskan kekurangan untuk di kolam tanah ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu ikan pada saat panen ikan itu terlalu kotor ya, karena banyak sekali lumpur-lumpur yang menempel di badan ikan tersebut pada saat dipanen ya. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman harus menguras dengan menggunakan pipa paralon ya, jika kolamnya itu tanahnya itu tinggi. Kemudian juga bisa dibuka melalui bawah paralon ya, jika kolam kalian tinggi. Kemudian kalian bisa membuat paret untuk membuang air tersebut. Dan jika tidak ada paretan ataupun siring ya, teman-teman harus menguras dengan mesin ya. Jadi untuk kekurangan itu kalian harus modal bensin untuk menguras kolam kalian sendiri ya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya di kolam terpal ya. Untuk kelebihan di kolam terpal, pada saat panen itu ikannya bersih ya, tidak ada kotoran seperti lumpur, kemudian ikannya itu bersih, kemudian ikannya itu tidak terlalu bau ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk kelebihan di kolam terpal itu teman-teman tidak usah repot untuk menguras air ya. Jadi kalian tidak harus menggunakan mesin sedot itu ya. Jadi kalian bisa membuat pipa paralon yang ada di bawah, kemudian sumbatnya itu kalian buka ya, tutup di bawah paralon itu kalian buka, kemudian otomatis air akan keluar dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya untuk kekurangan di kolam terpal. Yang pertama, untuk kolam terpal itu 50% ya, kalau pendapat saya. Mungkin berbeda-beda pendapat untuk beberapa orang. Kalau pendapat saya itu 50% rentan penyakit ya. Jika teman-teman ataupun sahabat tani tidak menggunakan obat-obatan ikan ataupun untuk menetralisir air-air yang ada di kolam tersebut, otomatis segala penyakit bisa kapan saja datang dan bisa menyerang bibit-bibit lele ataupun ikan lele Anda ya, sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga bisa menebar kapur untuk menetralisir segala racun-racun ataupun amoniak yang ada di dasaran kolam terpal tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh kolam tanah ya. Ini adalah kolam tanah peta ya. Nah, ini kalian bisa melihat. Kemudian di sini ada juga beberapa kolam terpal ya. Di sini ada dua macam. Di sini ada kolam terpal yang peta ya, seperti ini yang ada di layar HP kalian. Ini kolam terpal peta. Dan ini adalah kolam terpal yang bulat ya, seperti ini kalian bisa melihat sendiri di layar handphone kalian masing-masing. Nah, ini dia contoh kolam terpal yang bulat. Nah, di sini intinya teman-teman, jika kalian tidak memiliki modal yang cukup ataupun tidak punya modal yang besar, kalian tidak usah khawatir. Yang namanya usaha itu ada untung rugi ya. Jadi untuk memulai usaha itu harus benar-benar ditekuni dan yakin pasti kalian akan berhasil dalam memulai budidaya ikan lele ya.
Jadi ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jadi tidak harus dengan modal yang besar ya. Oke teman-teman dan sahabat tani, mungkin hanya ini saja hal yang sudah saya sampaikan ataupun pengalaman saya yang sudah saya ceritakan dari awal sampai akhir ini. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang baru mulai usaha di bidang ikan lele. Semoga kalian sukses dan berhasil dalam melakukan budidaya ataupun usaha budidaya ikan lele ya. Oke, sampai jumpa. Bertemu kembali di video yang berikutnya.